Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang setia memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia dan rekan-rekan seprofesi dalam bidang pendidikan, kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga persiapan guru di awal tahun ajaran baru 2022-2023, khususnya yang berkaitan dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka terkait dengan asesmen. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari dua video sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan dan juga berkaitan dengan pembelajaran. Mari kita simak bagaimana asesmen yang harus kita persiapkan sehingga kita betul-betul dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita masing-masing. Ada 3 hal penting yang harus dipahami dan dilakukan guru dalam asesmen di kurikulum Merdeka di tahun ajaran yang akan kita lakukan, tahun ajaran baru. Yang pertama adalah konsep asesmen. Kita ingin mengetahui konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, bagaimana prinsip asesmen itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun asesmen yang baik. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, konsep asesmen pada kurikulum Merdeka. Asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Ada yang kita garis bawahi di sini, bahwa asesmen yang selama ini atau biasa kita sebut dengan penilaian, ini untuk mengetahui kebutuhan belajar. Jadi bukan sekedar hasil belajar, akan tetapi kebutuhan peserta didik itu apa lagi yang harus kita berikan. Kemudian bagaimana mereka berkembang. Jadi ada perkembangan, jadi bertumbuh, berkembang. Kemudian nanti yang terakhir ada hasil yang dicapai. Tentunya target yang sudah kita rumuskan di tujuan pembelajaran. Nah, ini konsep asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, tentunya ada kalau kita perhatikan ada asesmen itu menurut fungsinya. Ada asesmen yang kita sebut dengan asesmen as learning, ada assessment for learning, dan assessment of learning. Asesmen as learning itu adalah asesmen sebagai proses pembelajaran. Sedangkan assessment for learning adalah asesmen untuk proses pembelajaran. Dan assessment of learning itu adalah asesmen akhir pembelajaran. Ini yang kita sebut dengan assessment as learning yang berkaitan dengan assessment for learning. Ini kita sebutkan dengan asesmen formatif di dalam kurikulum Merdeka. Sedangkan assessment of learning ini yang disebut dengan penilaian sumatif. Artinya, di dalam kurikulum Merdeka, kita tidak memakai lagi istilah nilai harian, kemudian nilai tengah semester, atau nilai penilaian akhir semester, kemudian penilaian kenaikan kelas. Nah, cukup istilah itu kita pakai adalah penilaian formatif, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini disarankan porsinya harus lebih banyak dari sumatif karena sangat terkait dengan proses pembelajaran. Disinilah kita ingin mengetahui kebutuhan anak ini bagaimana, kemudian perkembangannya bagaimana. Nah, sedangkan asesmen sumatif memang arahnya adalah bagaimana target itu tercapai atau pencapaian hasil pembelajaran. Maka di kurikulum Merdeka, tekanannya adalah bahwa guru melakukan asesmen formatif lebih banyak dibanding dengan asesmen sumatif. Porsinya sebenarnya satu tujuan pembelajaran itu harus kita lihat apakah sudah tercapai atau belum. Jadi satu tujuan pembelajaran dilakukan asesmen formatif.
Tapi tidak berarti harus satu tujuan pembelajaran. Ketika ada tujuan pembelajaran yang saling terkait dan tujuan pembelajaran dua umpamanya sambungan dari tujuan pembelajaran yang pertama, maka dapat kita lakukan asesmen formatif untuk kedua tujuan tersebut. Tetapi kalau itu berbeda, tidak ada kaitannya, itu bisa kita golongkan kepada asesmen subsumatif. Tetapi untuk akhir semester kita sebut dengan sumatif. Nah, lalu pertanyaan, dikemanakan yang kita sebut dengan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu hanya digunakan untuk perencanaan pembelajaran. Sehingga dari awal proses pembelajaran sudah bisa guru melakukan bantuan-bantuan pembelajaran kepada peserta didik, apakah itu berdasarkan minat, kemudian berdasarkan profil mereka, profil peserta didik, atau berdasarkan dengan kemampuan atau materi prasyarat. Nah, ini khusus untuk perencanaan. Nah, inilah kira-kira yang perbedaan atau konsep yang harus diketahui di dalam asesmen yang terkait dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya perlu kita ketahui ada 5 prinsip asesmen dalam kurikulum merdeka. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, jadi asesmen ini tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Dan asesmen harus memfasilitasi pembelajaran. Nah, inilah tadi yang sangat terkait betul yang kita sebut dengan asesmen formatif. Sehingga dari hasil asesmen itu dapat tersedia informasi-informasi untuk perbaikan proses pembelajaran bagi guru, kemudian juga perbaikan belajarnya untuk peserta didik, dan ini juga perlu diketahui oleh orang tua. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen harus direncanakan dan juga salah satu yang harus kita ingat harus sistematis ya. Kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi tidak boleh keluar dari tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, perumusan tujuan pembelajaran sangat penting. Karena apakah seorang peserta didik sudah mencapai target yang dicapai atau istilah dulu kita sebut dengan tuntas, itu hanya dilihat dari ketercapaian tujuan. Maka guru diberikan intervensi seperti apa tujuan yang sudah tercapai itu. Nah, prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dipercaya, kemudian memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Maka prinsip ini juga berlaku pada kurikulum sebelumnya, di mana asesmen dilakukan dengan adil, memiliki validitas, dan juga reliabilitas, bisa dipercaya, kemudian harus mampu mengungkap informasi bagi guru, bagi peserta didik maupun orang tua, sehingga dapat dilihat apakah siswa itu atau peserta didik kita sudah mencapai tujuan atau belum, dan bagaimana selanjutnya kalau belum mencapai tujuan pembelajaran. Tentu intervensinya adalah melakukan remedi maupun pengayaan. Yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi sekarang penilaian di kurikulum merdeka sangat beragam sekali, tidak lagi kita fokus kepada hanya pengetahuan dan instrumen hanya pilihan ganda, tetapi berbagai macam teknik maupun bentuk tes yang akan kita berikan. Bahkan refleksi maupun presentasi itu menjadi digunakan penilaian formatif. Nanti kita lihat dan di video sebelumnya tentang asesmen sudah kita jelaskan jenis-jenis daripada instrumen ini. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk
penjaminan, dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi muaranya sebenarnya bagaimana mutu itu meningkat, tentunya harus kita isi lagi laporan kemajuan belajar. Namun untuk laporan kemajuan belajar ini, kita sebut dengan rapor, ini sangat sederhana karena tidak lagi kita pisahkan antara nilai keterampilan, pengetahuan maupun sikap, tetapi satu kesatuan yang utuh, nanti diberikan deskripsinya. Nah, 5 prinsip dalam asesmen mengarahkan guru dalam melaksanakan asesmen di implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana kita menyusun asesmen? Ini prinsip konsep yang ketiga yang harus kita ketahui. Nah, asesmen kita ketahui tadi, ada teknik asesmen yang harus kita ketahui, dan ini sebelumnya sudah kita pelajari, sudah ada di kurikulum 2013. Kemudian ada bentuk asesmen, kemudian juga ada instrumen asesmen. Jenisnya tadi sudah kita jelaskan, ada asesmen mulai dari as learning, kemudian for learning, dan of learning. Nah, mari kita lihat satu persatu asesmen. Ada tekniknya, ada beberapa teknik yang digunakan di kurikulum Merdeka. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik performa, ini berkaitan dengan keterampilan maupun keterampilan abstrak atau keterampilan konkret, kemudian tes tertulis ataupun lisan, ini teknik. Dari teknik ini nanti akan banyak ragamnya bentuknya, misalnya observasi dilakukan pengamatan berkala, apakah itu terhadap tugas-tugas peserta didik maupun ketika mereka diskusi, ketika mereka melakukan sesuatu pekerjaan atau presentasi dan sebagainya. Kemudian performa ini berkaitan dengan unjuk kerja, praktik, produk ya, melakukan proyek ya, portofolio, kemudian presentasi dan sebagainya. Sedangkan tertulis seperti biasanya ada pilihan ganda, kuis, lisan, uraian, refleksi. Nah, pilihan ganda jangan lagi hanya memilih multiple choice A, B, C, D, E, tetapi bisa menjodohkan, ada yang benar salah, ada yang sebab akibat, ada yang membaca grafik. Nah, kita arahkan kepada soal-soal yang berkaitan terkait dengan HOTS. Kemudian instrumennya, Bapak dan Ibu, sangat banyak sekali. Instrumen bisa kita sebut ada rubrik, kemudian ada eksemplar atau lembaran-lembaran tersendiri ya, ada refleksi, kemudian ada bentuk checklist. Kita hanya melihat mengamati checklist terutama ketika dilakukan observasi. Kemudian ada catatan anekdotal. Kemudian ini catatan-catatan guru dan bisa kita lihat dari grafik perkembangan peserta didik atau kontinum. Nah, ini semua ragam daripada instrumen, tentunya contoh-contohnya sangat banyak sekali, dan seperti apa kita lakukan bentuk-bentuk daripada tes ini, itu dapat kita lihat di video sebelumnya yang berjudul Asesmen Kognitif, Formatif, dan Sumatif. Nah, terakhir, bagaimana guru merancang asesmen? Perlu kita ketahui, asesmen itu ada yang sebelum kita menyusun perencanaan, itu kita sebut asesmen diagnostik. Jadi, apakah itu menyusun modul ajar atau menyusun modul proyek, kita harus melakukan tes diagnostik sebelumnya. Nah, kalau tidak bisa dilakukan tes diagnostik berupa kognitif, bisa dilakukan tes diagnostik non-kognitif. Tapi kita berharap keduanya dilakukan. Nah, perancangan itu bisa secara sederhana kita buat supaya kita bisa menuangkan ke dalam modul maupun nanti ketika kita melakukan asesmen formatif. Nah, harus kita tuliskan masing-masing tujuan pembelajaran. Dari tujuan ini harus kita lihat yang mana kompetensi yang harus diujikan. Ini menemukan. Menemukan harus kita tentukan dulu di C berapa menurut proses kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson. Kalau ini kita katakan ini menemukan C3, maka harus ada nanti soalnya C1, C2 supaya kita lihat sudah di C berapa nanti peserta didik itu ketercapaiannya. Karena dari situlah nanti kita lihat apakah anak ini perlu diremedi atau tidak. Kemudian kita lihat materinya,
operasi bilangan bulat ini secara umum. Tentunya ada di dalam operasi bilangan bulat ini terkait dengan fakta, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi sehingga kita tidak lari dari tujuan ini. Kemudian kita timbang apakah itu tepat tes tertulis atau nanti unjuk kerja yang berkaitan dengan performa atau memang hal yang lain. Nah, ini sangat tergantung dengan tuntutan dari tujuan pembelajaran. Ini misalnya tes tertulis, kemudian bentuknya uraian, baru kita tulis instrumen atau soalnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu penjelasan tentang asesmen persiapan kita di dalam menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Silahkan di-subscribe untuk melihat video selanjutnya. Semoga kita sehat semua dan juga dapat melaksanakan tugas-tugas pendidikan dengan baik di tempat kita masing-masing. Terima kasih.